Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira yang saya hormati, dan lebih khusus lagi alhamdulillah pada kesempatan ini hadir Ustadz kita Kiai Haji Farid Taufir LC yang membersamai kita semua pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan dalam sebuah kegiatan yang tentu mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita dalam rangka upaya kita untuk terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi bicara sama Pak Haji Hilmi Reza bahwa acara kita malam ini adalah acara yang ke-10 kalinya. Jadi kita memulai acara Kaleidoskop Dunia Islam ini pertama pada tahun 2014, dan berarti malam ini adalah yang ke-10 kalinya. Dan tentu alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk terus mengikuti acara-acara seperti ini, dan tentu juga mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita sehingga kapanpun Allah akan memanggil kita bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Para Bapak dan Ibu sekalian, saya sengaja pada kesempatan ini tidak menampilkan banyak peristiwa seperti tahun-tahun sebelumnya, karena saya menginginkan peristiwa-peristiwa yang kita sampaikan ini terkait langsung dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itulah maka peristiwa-peristiwa yang sedikit ini akan coba kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, dan tentu mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Karena itu saya memberikan judul pada Kaleidoskop kali ini adalah mencermati sebagian peristiwa 2023 dalam kerangka muhasabah. Baik sekalian, saya tadi mengawali ceramah ini atau mengawali agenda kita kali ini dengan sebuah ayat yang ada di surat Al-Hasyr, ayat yang ke-18, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat ini saya beberapa kali mungkin telah menyampaikan, dan mungkin kita semua juga sudah tahu, ini ayat yang istimewa, ayat yang spesial dalam konteks yang terkait dengan susunan katanya, ya, susunan kalimat-kalimatnya. Jadi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian dilanjutkan dengan ittaqullah, kemudian setelah itu ada perintah, dan perintah itu ditutup kembali dengan wattaqullah.
mungkin sebagai sebuah sedikit pengetahuan buat kita dari 6236 ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu hanya 89 ayat. Jadi mungkin kita semua sudah tahu, tapi saya kira saya perlu merefresh kembali pengetahuan kita tentang Al-Qur'an, bahwa dari 6236 ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, itu ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu cuma 89 ayat. Dan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kemudian dilanjutkan dengan ittaqullah itu cuma 7 ayat, ya, yang masing-masing di surat Al-Baqarah ayat yang ke-278, kemudian yang kedua di surat Ali Imran, ya, yang Al-Baqarah ayat yang ke-278 itu ayat tentang riba, ya. Kemudian yang kedua di surat Ali Imran ayat yang ke-102, yang ini mungkin sangat populer buat kita karena sering dibaca oleh khatib-khatib dan penceramah khususnya ketika khutbah, yaitu ayat tentang takwa yang kaitannya dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang kedua surat Ali Imran ayat yang ke-102. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Yang keempat surat At-Taubah ayat yang ke berapa itu? 119. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kemudian yang keempat, ya, adalah surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya. Kemudian selanjutnya ada di surat apa itu? Ya, surat surat Al-Hadid, ya. Ayat yang ke 28. Dan kemudian yang terakhir di surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Jadi ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kemudian dilanjutkan dengan ittaqullah itu cuma 7 ayat. Nah, ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kemudian dilanjutkan dengan ittaqullah, kemudian ada perintah setelah itu, dan setelah itu ditutup dengan ittaqullah, itu cuma ayat ini. Ya, cuma ayat ini. Yaitu ayat yang kita sering menyebutnya sebagai ayat yang memerintahkan untuk melakukan muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kita lihat di situ itu diapit dengan 2 ittaqullah. Ya, diapit dengan 2 ittaqullah. Yang pertama adalah ittaqullah, kemudian wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian melihat apa yang telah diperbuat, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok atau hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi 2 ittaqullah, ya. Jadi 2 ittaqullah itu mengapit perintah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kalau saya membaca tafsir gitu ya, maka sebetulnya tidak ada yang tidak ada yang istimewa di dalam bab penjelasannya. Memang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen masalah muhasabah itu, sehingga diapit dengan 2 ittaqullah. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam tafsirnya, ya, itu beliau mengatakan begini.
Jadi kenapa ada dua perintah takwa di situ? Waqila, dan dikatakan at-taqwal ula, takwa yang pertama atau perintah takwa yang pertama itu adalah at-taubatu fima madha minadz dzunub. Bertaubat atas ya dosa-dosa yang telah lalu. Jadi makna perintah takwa yang pertama adalah bertaubat atas dosa-dosa yang telah lalu. Wasaniyatu, dan perintah takwa yang kedua adalah ittiqaul ma'asi fil mustaqbal. Ya, berhati-hati terhadap perbuatan maksiat di masa-masa yang akan datang. Ya, saya kira tafsir ini cukup menarik untuk menjelaskan kenapa ada dua ittaqullah di situ. Ya, kenapa ada dua ittaqullah di situ? Seolah-olah, Bapak sekalian, seolah-olah ingin memberikan kita penjelasan bahwa inilah cara yang paling tepat orang itu melakukan muhasabah. Ya, inilah cara yang paling tepat orang itu melakukan muhasabah, yaitu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Nah, apa yang tepat dalam muhasabah di situ? Yang pertama adalah ya bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan pada masa yang lalu, ya kan? Dan kemudian yang kedua, berhati-hati terhadap perbuatan-perbuatan maksiat di masa-masa yang akan datang untuk tidak mengulanginya kembali. Saya kira kalau kita lihat kerangka muhasabah itu di sini. Ya, kerangka muhasabah itu di sini. Bertaubat atas apa yang dilakukan, dosa-dosa yang dilakukan pada masa lalu, dan berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di masa-masa yang akan datang. Kalau orang itu memiliki kerangka muhasabah seperti ini, sekalian, maka sebetulnya inilah orang-orang yang betul-betul beriman. Dan karena itu, ya, ayat tadi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena memiliki kerangka muhasabah seperti tadi itu tidak gampang. Ya, memiliki kerangka muhasabah seperti tadi itu tidak gampang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perlu memanggil orang-orang yang beriman. Dan sebagaimana kita ketahui, ini bukan panggilan profesi, ini juga bukan panggilan jenis kelamin, ini juga bukan panggilan yang terkait dengan status sosial, tapi ini adalah panggilan ideologis. Panggilan keyakinan, panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah enggak menyebutkan tentang laki-lakinya atau perempuannya atau status sosialnya atau pekerjaannya, tapi yang dipanggil adalah ideologinya. Yang dipanggil adalah keyakinannya, yang dipanggil adalah akidahnya. Karena hanya akidah dan keyakinan seperti ini sajalah orang itu akan bisa melakukan muhasabah dan evaluasi diri dengan kerangka muhasabah yang tadi itu. Nah, sekalian, saya kira kita ini di malam di hari terakhir ya dari tahun 2023, dan ini akan ada pergantian tahun, di mana kita memahami pergantian tahun itu sebetulnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa jatah kehidupan kita di dunia ini ya semakin berkurang. Ya kan? Jadi kalau kita bicara soal tahun baru dan seterusnya, sebetulnya kalau kita mau berpikir cerdas, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita semuanya bahwa jatah kehidupan kita di dunia ini semakin berkurang. Ya kan? Dengan bergantinya tahun, itu artinya jatah kehidupan kita di dunia ini semakin berkurang dan seterusnya. Dan karena itu, ya ketika kita sekarang ini berkumpul, ya kita juga bisa melihat bahwa di tahun yang lalu kita masih ketemu dengan saudara-saudara kita, ya kan, yang sekarang tidak bersama kita lagi karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya. Ya kan? Orang-orang yang kemarin pada tahun Kaleidoskop Dunia Islam pada tahun yang lalu bersama kita, mungkin ada di antara mereka yang sekarang ini tidak hadir bukan karena mereka berhalangan, tapi karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, sebetulnya itu yang mungkin perlu kita cermati dalam diri kita masing-masing terkait dengan ayat ini. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan Bapak sekalian, ayat ini diakhiri dengan innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti atas apa yang telah kalian perbuat. Artinya muhasabah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu jauh lebih teliti dibanding muhasabah kita terhadap diri kita. Karena seringkali orang-orang itu ketika mengevaluasi dirinya itu tidak ingin kekurangannya itu tampak. Ya kan? Tidak ingin celah-celahnya itu ada. Dan karena itu ketika dia muhasabah, selalu saja muhasabahnya itu muhasabah yang bersifat subjektif, bukan muhasabah yang bersifat objektif. Ya, dan karena itu Allah mengakhiri firman-Nya di ayat ini dengan berfirman, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti atas apa yang kalian perbuat. Nah, karenanya Bapak sekalian, kalau kita kemudian melihat ayat ini sebagai cara kita melihat diri kita, ya kan? Maka ayat inilah sebetulnya yang bisa kita jadikan cermin ketika terjadi pergantian hari, pergantian waktu, pergantian bulan, pergantian tahun, dan begitu seterusnya. Dan di ayat ini pula nanti kita akan melihat bagaimana masa itu dipergilirkan di antara manusia. Ya, masa itu dipergilirkan di antara manusia. Nah, ini saya kira sebagai sebuah pembuka bagi kita terkait dengan muhasabah tadi itu. Ya, baik, sebagian peristiwa. Makanya saya mengatakan tidak banyak ya, ini cuma sebagian peristiwa. Pertama, ya, pegunungan Makkah menghijau. Ya. Jadi pegunungan Makkah menghijau. Bapak sekalian, Makkah itu di antara kota-kota yang ada di Arab Saudi itu paling tandus. Ya. Madinah lebih subur gitu ya. Taif apalagi, Tabuk apalagi gitu ya. Makkah ini yang paling tandus. Kering, bebatuan, panas. Ya, itu Makkah. Oleh karena itu kalau kita lihat pada masa-masa lalu, maka ini paling sulit tumbuh. Tumbuh-tumbuhan itu sulit tumbuh di sana karena dia adalah daerah pegunungan ya, dengan kontur tanah yang sangat keras begitu. Terus sekalian, pegunungan di wilayah Makkah Arab Saudi mengalami perubahan warna menjadi hijau subur setelah hujan lebat dalam beberapa pekan terakhir. Ini di Januari 2003 ya. Royal Commission for the Makkah City and the Holy Site memberikan pujian terhadap keindahan pegunungan Makkah Al-Mukarramah, menyebutnya sebagai manifestasi warisan sejarah, budaya dan wisata. Saudi Press Against menyatakan bahwa perubahan warna ini merupakan fenomena baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di pegunungan Makkah. Ya, artinya pegunungan Makkah menghijau itu ya, itu adalah fenomena baru. Sebetulnya di Januari 2003 ini puncaknya, yang sudah kelihatan pegunungan itu tertutup oleh rerumputan. Ya, di tahun-tahun sebelumnya itu juga sudah nampak. Ya, tetapi tidak serata di bulan Januari 2003. Mungkin ada yang sudah pernah umroh di tahun 2001 misalnya. Oh, sulit ya, 2001 ada Covid ya. Tahun 2002 ya, ada yang pernah umroh di tahun 2002, perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah ya, karena kita biasa mengambil mikot di Bir Ali di Madinah, kemudian kita ke Mekah, lihat kanan kiri waktu itu ya sudah mulai muncul. Atau dari perjalanan dari Mekah ke Jeddah misalnya, atau dari Jeddah ke Mekah ya, maka kita akan menjumpai bukit yang ada di kanan kiri kita itu sudah mulai menghijau. Tapi di Januari 2023 ini ya, itu sudah mulai merata. Ya, sudah mulai
sudah mulai merata. Nah, karena itulah maka ini sebagai sebuah fenomena baru yang ada di Makkah, bahwa pegunungan Makkah itu menghijau. Ya. Enggak keras ya? Ya sudah. Nah, coba kita lihat tuh, ya. Sudah tidak seperti di Mekah lagi gitu. Udah di sana tadi, ada benar. Ya. Coba kita lihat, sudah enggak seperti di Mekah beberapa tahun yang lalu, ya. Nah, tapi Bapak sekalian, saya tidak tahu, ya, saya tidak tahu apakah fenomena ini merupakan sinyal yang telah disampaikan Rasulullah SAW 15 abad yang lalu. Jadi Rasulullah SAW itu sudah memberikan sebuah nubuat, ya, sebuah prediksi kenabian tentang masalah ini, ya. Dan tentang masalah ini, yaitu beliau bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharat. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab itu kembali menghijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Artinya apa? Artinya di antara tanda datangnya hari kiamat itu, ya, itu Arab yang tandus itu menjadi subur menghijau. Maknanya kiamat itu sudah dekat. Ya, maknanya kiamat itu sudah dekat. Dan kalau kita lihat nanti juga akan ada peristiwa-peristiwa yang lain, ya, bahwa tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu sudah banyak. Ini salah satunya. Ya, ini salah satunya. La taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Tidak akan tiba pada hari kiamat hingga tanah Arab kembali menghijau penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai. Jadi suatu ketika nanti Arab yang tandus itu, Arab yang sulit air itu, ya kan, itu akan kelihatan subur, menghijau, dan akan banyak sungai-sungai baru yang ada di sana. Ya. Ini lain lagi, ya. Bukit Al-Laus di Tabuk tertutup salju 10 Januari 2023. Ya. Jadi kalau nggak salah Al-Laus itu artinya almond, ya. Almond. Karena memang bukit ini banyak menghasilkan almond, ya, makanya dinamakan Bukit Laus karena dia. Nah, Bukit Laus di Tabuk itu kalau perjalanan dari Mekah kalau tidak salah ini, ya, itu sekitar 1000 kilometer, ya. Jadi dari Madinah ke Tabuk itu 1000 kilometer, sangat jauh. Karena itu kalau kita lihat di antara perang yang sulit, ya, di antara perang yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama yang dialami Rasulullah SAW itu adalah perang Tabuk, ya. Jadi yang perang itu salah satunya diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-firman-Nya di beberapa ayat di surat At-Taubah. Kalau saya tidak salah itu di ayat yang ke-117, 118 itu mengisahkan tentang perang ini. Ya, jadi tentang perang ini, perang Tabuk. Jadi Tabuk itu sebuah sekarang ini menjadi sebuah kota yang, nah di sini Bukit Al-Laus di Tabuk, Arab Saudi mengalami penutupan salju untuk ketiga kalinya setelah penurunan suhu di wilayah tersebut. Tapi sekali lagi di Januari 2023 ini itu, ya, saljunya itu cukup banyak. Pusat Meteorologi Nasional Saudi melaporkan penurunan suhu signifikan sejak minggu pertama tahun 2023 dengan suhu antara 5 dan 0 derajat Celcius di wilayah Tabuk, Al-Jauf,
Hail dan perbatasan utara. Suhu di Riyadh, Al-Qasim dan bagian utara provinsi timur diperkirakan mencapai antara 5 dan 9 derajat Celcius. Tapi jelas di Tabuk ini kemudian ada apa namanya salju gitu ya. Nah ini. Ya. Nah ini kan jarang-jarang di Saudi ada seperti ini gitu. Ya. Jadi kalau di Eropa ya itu biasa ada salju itu. Nah ini di Saudi ini. Jadi yang putih-putih ini salju. Ya. Tuh coba. Orang Arab bermain salju gitu kan ya. Ini. Bapak sekalian, saya tidak tahu persis juga gitu ya. Apakah kemudian ini sesuai dengan hadis ini gitu. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Ya. Ini hadis panjang ya, terkait dengan bagaimana Tabuk itu nanti suatu ketika akan menjadi tempat sumber air. Ya, tempat sumber air. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, ya, innakum sata'tuna ghadan insyaallah aina Tabuk. Sesungguhnya kalian nanti akan datang suatu ketika insyaallah ya, di sana ada mata air Tabuk. Wa innakum lan ta'tuha hatta yudhiyan nahar. Dan kalian tidak akan mendatanginya kecuali ya kan menjelang waktu duha di siang hari. Faman jaa'a minkum, ini ketika waktu itu ya, faman jaa'a minkum, barang siapa yang mendatanginya dari kalian, fala yamassa min ma'iha syai'an hatta ati. Maka jangan ada yang menyentuh airnya sedikit pun sampai saya datang, kata Rasulullah. Ya. Faji'naha, maka kami semua datang. Nah, ini yang mengatakan si Mu'ad bin Jabal itu ya. Jadi faji'naha, maka kami mendatanginya. Wa qad sabaqana ilaiha rajulan. Dan ya, telah mendahului kami untuk mendatangi tempat itu 2 orang laki-laki. Ya, 2 orang laki-laki. Jadi ini Rasulullah SAW berpesan, nanti kalau kamu datang ke Tabuk ya, jangan menyentuh airnya sedikit pun sampai saya datang. Maka para sahabat yang ini disebut di sini Mu'ad bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lain ya mendatangi tempat itu. Tapi ketika mereka datang ternyata sudah ada 2 orang yang telah mendahului mereka mendatangi tempat itu. Wal ainu mithlu syiraki tabidu bisyai. Ya. Dan mata airnya itu, mata air yang ada di situ itu mithlu syirok, seperti tali sandal ya, tabidu bisyai, yang mengucurkan sesuatu min ma'in dari air ya, tali sandal ya. Jadi ya mungkin tes gitu aja kan. Qala ya fasa'alahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Mu'ad bin Jabal mengatakan, maka Rasulullah SAW menanyai keduanya, hal massastuma min ma'iha syai'an, apakah kalian berdua menyentuhnya? Apakah kalian berdua menyentuh airnya? Ya kan? Qala, kedua orang ini mengatakan na'am. Fasabbahuman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memarahi mereka berdua ini. Wa qala lahuma masyaallahu an yaqul gitu. Dan Rasulullah berkata kepada keduanya ya, dengan apa yang beliau katakan sesuai dengan kehendak Allah kepada mereka. Artinya Rasulullah memarahi mereka gitu karena mereka tidak mematuhi apa yang menjadi perintah Rasulullah
untuk tidak menyentuh air itu sedikit pun. Qala, ya, Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Tsumma gharafu bi aidihim minal aini qalilan qalila." Kemudian para sahabat semuanya, ya kan, mencelupkan tangan-tangan mereka di mata air yang kecil itu sedikit demi sedikit. Hatta ijtama'a fi syai'in, sehingga ya mata air itu berkumpul di tempat tertentu. Qala, Mu'adz mengatakan, wa ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi yadaihi wa wajhahu. Maka Rasulullah SAW kemudian membasuh gitu ya di mata air itu kedua tangan beliau dan wajah beliau. Tsumma adahu fiha, kemudian beliau mengulanginya lagi. Fajaratil ainu bima'in munhamirin au qala ghazirin. Maka tiba-tiba air itu, ya kan, tiba-tiba mata air itu yang menjadi deras. Jadi tiba-tiba mata air itu menjadi deras, menjadi banyak, hatta staqon nasu. Ya, sampai kemudian orang-orang yang ada saat itu meminum air tersebut. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di penggalan terakhir ini, ya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yushiku ya Mu'adz. Ya. Nggak tahu apa itu arti tepatnya itu. Yushiku ya Mu'adz. Jadi hampir-hampir saja nanti kamu hai Mu'adz, intolat bika hayatun, jika kamu punya umur panjang, antaro mahahuna qad mulia jinanan. Ya, jinanan ini. Ya. Jadi wahai Mu'adz, kalau nanti kamu akan panjang umur, maka suatu ketika kamu nanti akan melihat tempat ini telah penuh dengan kebun-kebun. Ya, telah penuh dengan kebun-kebun. Nah, ini kan prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak sekalian, prediksi beliau ini sekarang terjadi. Ya, prediksi beliau ini sekarang terjadi. Nah, ini kita kaitkan dengan yang pertama tadi, di mana banyak bebukitan di kota Mekah itu yang telah menghijau. Ya, bebukitan kota Mekah yang telah menghijau. Baik. Berikutnya, ini gempa paling dahsyat di tahun 2023 itu. Ya, yaitu gempa di Turki dan Suriah pada tanggal 6 Februari tahun 2003 itu ya. Jadi pada tanggal 6 Februari pukul 4:17 waktu setempat, gempa bumi berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang wilayah perbatasan Turki dan Syria. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan luas di kedua negara dengan lebih dari 59 orang tewas dan lebih dari 121.000 orang terluka. Gempa tersebut menyebabkan runtuhnya ratusan bangunan termasuk rumah sakit, sekolah dan masjid. Ya. Nah, coba kita lihat ini. Ini detik-detik gempanya ini. Ya. Lihat. Ini bukan film ya. Nah, lihat ini. Nah, ini akan hancur nih. Tuh. Jadi seperti ada lubang besar di bawah itu, sehingga bangunan itu tidak kemana-mana. Jadi hancurnya itu ke bawah. Ya. Şu anda o yeni bina için, çöken yeni bina için. Ya, ini masjid yang menaranya hancur, ya. Ada dua orang, tim suami istri melihat reruntuhan bangunan di depannya, ya. Dan ada yang sempat sholat di reruntuhan itu. Terus sekalian, Indonesia ini termasuk negara yang sering terkena gempa. Bahkan di tahun 2004 ya, itu terjadi gempa yang
berpotensi gempa yang berujung tsunami terbesar di dunia itu pada tanggal 24 Desember tahun 2004 di Aceh, ya. Dan saya kira korbannya jauh lebih banyak dibanding gempa yang ada di Turki pada Februari yang lalu, ya. Tapi saya ingin mengatakan satu hal, bahwa sekarang ini terjadinya gempa itu sudah tidak terlalu dianggap orang sebagai sesuatu yang jarang terjadi. Sering terjadi dengan berbagai macam kekuatan. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia ini ada beberapa gempa dahsyat setelah tsunami di Aceh, ya kan? 2006 gempa di Jogja, ya. Kemudian gempa di Lombok 2018, kemudian gempa di Palu, ya. Itu kan dahsyat semuanya itu. Maka ada hadis begini, ya. La taqumus sa'atu hatta takthuraz zalazil. Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, gempa bumi itu mewakili makna kiamat, ya kan? Makanya di dalam Al-Quran itu ada sebuah surat, yaitu surat yang ke-99, namanya surat Az-Zilzal atau surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya kan? Wa akhrajatil ardu athqalaha, yang insyaallah kita sudah hafal semua itu. Ya, jadi kata gempa bumi, ya, di dalam Al-Quran itu sebagai kata yang mewakili kiamat. Dan kejadian kiamat itu kira-kira, ya, itu seperti gempa bumi ini, bahkan lebih dahsyat begitu. Makanya di dalam Al-Quran itu nama lain dari hari kiamat itu adalah Az-Zilzal atau Az-Zalzalah, yang makna aslinya itu terjadi kegoncangan yang luar biasa. Nah, sekarang ini yang namanya gempa bumi itu sudah bukan sesuatu yang jarang terjadi, tapi sudah sering terjadi di mana-mana. Dan saya tadi menyampaikan untuk tahun 2023 ini yang terbesar, ya, itu adalah di Turki dan Syria, yaitu di perbatasan, ya, Antalya, ya, perbatasan yang pokoknya di wilayah selatan yang perbatasan dengan Syria. Nah, di situ Rasulullah bersabda, la taqumus sa'atu hatta takthuraz zalazil. Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Sekali lagi saya katakan, artinya kiamat ini sudah dekat, ya. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakarul hadits wa fihi wa bainas yaday sa'ati mutanun syadid wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Ya. Jadi kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan hadis itu, dan di antara isi hadis itu wa baina yaday sa'ati mutanun syadid, dan di antara, ya, akan datangnya hari kiamat itu ada mutanun syadid. Jadi mutanun itu, ya, ini salah ini maknanya, ya, bukan dua kematian, tapi munculnya kematian yang dahsyat. Artinya kematian dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat itu. Ya, kematian dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. Ya, wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Dan setelah itu terjadi tahun-tahun yang penuh dengan gempa bumi. Ya, ya, terjadi, ya, tahun-tahun yang penuh dengan gempa bumi. Dan kalau kita lihat Bapak sekalian, sudah banyak peristiwa-peristiwa yang karena peristiwa itu terjadi kematian dalam jumlah besar. Ya, terjadi kematian dalam jumlah besar. Ya. Nah, saya kira kita masih ingat di tahun 2001 kemarin, ya, bagaimana, ya, dunia, ya, harus takluk kepada sebuah virus yang bernama COVID-19, yang saya kira kita semua tahu korbannya sangat banyak gitu. Artinya apa? Di sini Rasulullah bersabda, wa baina yadayis sa'ah, dan, ya, sebelum datangnya kiamat itu akan terjadi kematian dalam jumlah besar, dan setelahnya atau setelah itu akan terjadi tahun-tahun yang penuh dengan gempa bumi.
Ya, tahun-tahun yang penuh dengan gempa bumi. Lagi-lagi saya katakan berarti memang kiamat ini sudah dekat itu. Ya. Nah, saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab ya. Karena yang mengetahui sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Gempa-gempa yang terjadi itu sebagian besarnya terjadi di dua waktu. Ya. Waktu menjelang subuh atau setelah subuh dan waktu zuha. Tadi yang Turki itu ya, itu jam 4. Jogja ya, itu jam 5. Ya. Lombok itu jam 6. Ya, setengah 7 pagi. Ya, begitu pula yang ada di Palu. Ya. Dan tsunami Aceh itu terjadi pada jam 9. Dan waktunya orang-orang ke pantai kan waktu itu. Ya, tiba-tiba ada tsunami gitu. Ya, sehingga mereka melihat sesuatu yang indah gitu, bagaimana air itu tiba-tiba ya surut kan begitu kan. Air itu tiba-tiba surut sehingga banyak yang kemudian mendekat ke arah pantai. Tiba-tiba setelah surut itu, ya kan, air itu membludak ke atas dalam jumlah yang gelombang yang sangat tinggi yang kemudian membawa mereka ke laut semuanya dan meninggal, dan sampai sekarang masih banyak yang belum diketahui di mana tempatnya dan ya kemungkinan besar sudah wafat. Ada 4 ayat di surat Al-A'raf ini yang mungkin patut kita jadikan renungan terkait dengan dua waktu itu. Jadi dua waktu terjadinya gempa. Memang tidak semuanya, ya kan? Memang tidak semuanya, tapi sebagian besar gempa itu terjadi di dua waktu ini. Kita baca ayat ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka, kami beri peringatan kepada mereka terhadap apa yang telah mereka perbuat. Nah, lihat ayat yang ke-97 ini Bapak sekalian. Afa amina ahlul qura. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? An ya'tiyahum ba'suna, dari datangnya siksa kami bayatan di malam hari, wahum naimun, sementara mereka sedang tidur. Ya kan? Awa amina ahlul qura. Apakah ya kan? Penduduk negeri itu merasa aman. An ya'tiyahum ba'suna, akan datangnya siksa kami zuhan, pada waktu zuha, wahum yal'abun, sementara mereka sedang bermain. Ya kan? Sementara mereka sedang bermain. Nah, Bapak sekalian, saya tidak tahu persis wallahu alam bishawab ya, kenapa kemudian orang tidur itu Islam menentukan akhlaknya. Jadi akhlak tidur yang baik itu seperti apa? Dan di antara aktivitas manusia yang banyak doanya itu tidur. Ya, kita kan cuma hafal bismika Allahumma ahya bismika amut, kan itu kan? Karena itu memang paling gampang untuk dihafal. Ya, padahal ada yang panjang dan bahkan ada ayat-ayat dan surat-surat tertentu. Ya, Fatimah misalnya ketika meminta bantuan kepada Rasulullah SAW agar dicarikan pembantu, oleh Rasulullah malah dikasih doa sebelum tidur. Disuruh membaca Subhanallah 33 kali, disuruh membaca Alhamdulillah 33 kali, dan disuruh membaca Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Ya kan? Dan ada doa yang lain. Bahkan kalau kita lihat di dalam doa tidur itu ada doa yang isinya puncak tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik
wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalt wa bi rasulikal ladzi arsalt. Kalau kita lihat 6 poin, 6 tema di dalam doa itu kan isinya full doa bagi orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita untuk kita baca sebelum kita tidur. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami pasrahkan, ya kami serahkan jiwaku ini kepadamu. Ya. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan kami hadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan semua perkaraku kepadamu. Rohbatan wa rohbatan ilaik, dengan penuh harap dan cemas hanya kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya, tidak ada tempat kembali dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari siksamu kecuali hanya kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalt. Aku beriman ya Allah kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Ya. Jadi war rasul ladzi arsalta, ya, dan kepada rasulmu yang telah engkau utus. Coba kita lihat 6 poin di doa itu. Ya, doa yang berisi puncak tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebelum tidur. Kenapa? Karena kita nggak tahu nanti ketika tidur itu ada apa. Dan belum tentu ketika tidur itu ada harapan kita bisa bangun. Makanya doa ketika bangun tidur itu adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mematikan kami. Karena di dalam hadis memang an-naumu nisful maut, tidur itu adalah setengahnya mati. Kenapa? Karena orang tidak bisa mengendalikan dirinya di saat dia tidur. Apa yang terjadi dalam dirinya nggak bisa dia kendalikan ketika dia tidur, gitu ya. Bahkan ketika dia melakukan gerakan-gerakan tidur yang mengganggu orang lain akan dibantah. Kenapa? Dia tidak merasa, karena memang dia tidak mengetahui. Ya, misalnya konek turu aja ngorok banget nyusahan wong liya misalnya gitu. Aku ngorok tah gitu kan Enggak merasa. Meskipun ada kisah di Amerika itu orang yang sering bangun karena mendengar ngoroknya sendiri gitu ya. Ya. Jadi seperti itu, orang nggak bisa mengendalikan dirinya di saat dia tidur. Dan karena itulah doa-doa tadi harapannya ketika terjadi apa-apa ketika tidur, ya, misalnya sampai Allah mengambil nyawanya ketika tidur, itu dalam keadaan yang baik. Nah, sekalian, di ayat yang ke-97-98 ini, ya, wallahualam bisawab, saya juga tidak tahu apakah ini terkait dengan peristiwa gempa itu atau tidak, tapi yang jelas peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala itu sering ditimpakan kepada manusia di saat waktu duha dan di saat waktu malam. 97-98 itu, ya. Makanya ditutup dengan firman Allah di ayat yang ke-99, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, sesungguhnya tidak ada orang yang aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Jadi mereka-mereka yang merasa aman dari makar Allah, mereka yang merasa aman dari peringatan Allah, itu hanyalah orang-orang yang merugi. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang beriman itu harus selalu berjaga. Orang-orang yang beriman itu harus selalu hati-hati. Orang yang beriman itu harus selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika peringatan itu terjadi, dia di dalam kondisi tidak ingat Allah. Kan begitu. Jangan sampai ketika peringatan itu terjadi dalam kondisi dia lengah dari zikrullah. Kan begitu sebetulnya. Ya, dan alangkah seandainya ketika peringatan itu terjadi, orang itu dalam kondisi berjaga di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena tentu kita semuanya ini kan tidak ada masalah. Kita ini mau mati di atas ranjang, kita ini mau mati di laut, kita ini mau mati di tempat perang, kita mau mati di mana saja. Kan yang penting kematian itu adalah kematian yang husnul khotimah. Kan itu yang kita inginkan kan? Karena kita sendiri nggak bisa memilih kita itu mau mati di mana, ya kan? Kita nggak bisa memilih kita itu mau mati di mana. Gitu. Ya, saya itu punya Pak D. Ya. Jadi Pak D saya itu usianya sudah tua waktu itu, sehingga dia selalu dia membuat keranda untuk dirinya sendiri, ya kan? Tapi kemudian ada orang yang meninggal lebih dulu dan kerandanya ini dibeli. Dia membuat lagi untuk dirinya ini, ya. Dia membuat lagi untuk dirinya ini. Tapi lagi-lagi ada orang datang membelinya karena ada yang meninggal terlebih dahulu, ya kan? Sampai akhirnya dia meninggal dengan keranda yang dibuat oleh orang lain, ya kan? Kalau nggak salah sampai 2 atau 3 keranda gitu, ya, di Palangan Karangminangun, persis samping rumah saya. Jadi selalu membuat keranda untuk dirinya, tapi akhirnya dia pun meninggal bukan keranda buatannya, tapi keranda dari orang lain. Kita nggak tahu, kita nggak bisa memilih kita ini nanti mau mati di mana. Artinya dimanapun kita ini meninggal, jangan sampai kita terkena ayat di 99 ini. Apakah mereka ini merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, kecuali kaum yang merugi. Nah, itu gempa yang ada di Turki. Siklon tropis Freddy Februari Maret 2023. Jadi ini badai tropis begitu ya. Jadi badai tropis yang namanya Freddy. Saya juga tidak tahu, barangkali ada yang tahu ya. Tak cari-cari kenapa dinamakan Freddy itu. Ya, biasanya kan badai itu dinamai dengan nama perempuan. Kita masih ingat kan beberapa nama badai yang saya jelaskan di Kaleidoskop 2 tahun lalu misalnya. Di Amerika itu ada badai Katarina gitu kan ya. Ada badai Francisca gitu. Jadi nama-nama perempuan, ini nama laki-laki ya. Saya juga sampai sekarang saya cari tidak ketemu itu. Freddy, istilah Freddy itu dari mana gitu ya. Mungkin ada yang tahu gitu ya. Jadi siklon tropis Freddy yang terbentuk di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat pada 6 Maret 2023 berada di jalur untuk memecahkan rekor durasi siklon tropis paling lama. Freddy melintasi seluruh Samudra Hindia Selatan, mendarat di Madagaskar pada 21 Februari dan bergerak bolak-balik di sekitar benua Afrika, mendarat di Mozambik pada 24 Februari, lalu kembali ke selat Mozambik dan menuju pantai barat daya Madagaskar. Makanya yang paling banyak kena ya badai tropis ini ya adalah Afrika. Khususnya Afrika Tengah ya. Jadi khususnya adalah Afrika Tengah ini.
sekalian, jadi kalau kita lihat sekarang ini betapa mudahnya terjadi apa yang disebut dengan angin puting beliung. Kalau nggak salah saya bersama Ustadz Farid ya pas umur tahun 2002 itu kita mestinya landing di mana, di Juanda, tapi akhirnya diarahkan untuk ke Bali dulu karena terjadi puting beliung di sekitar bandara sana dan tidak ada pesawat tidak berani mendarat, itu diarahkan ke sana. Artinya betapa mudahnya sekarang ini yang namanya puting beliung itu ya, yang meluluhlantakkan rumah, meluluhlantakkan bangunan, menyebabkan tanah longsor dan seterusnya itu. Ya kita nggak tahu itu. Tapi yang jelas ada ayat seperti ini. Ya. Dan ayat ini saya kira sering kita dengarkan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sekalian, saya tidak tahu persis ya kapan mulainya istilah ini terjadi. Yaitu istilah yang disebut dengan anomali. Ya, anomali iklim. Ya, dan sebagaimana kita tahu bahwa climate change sekarang ini itu menjadi ancaman seluruh negara di dunia itu. Ya, menjadi ancaman seluruh negara di dunia. Sehingga tiba-tiba saja musim itu tidak sebagaimana yang diprediksi semula. Dan beberapa kali kemudian kayak BMKG dan seterusnya itu harus membuat revisi-revisi terhadap perkiraan-perkiraan musim yang mereka buat. Ya, itulah sehingga disebut dengan anomali iklim, sesuatu yang tidak terduga sebelumnya dan kemudian terjadi. Tapi yang jelas ayat ini memberitahu kita bahwa kerusakan yang terjadi di bumi dan laut, yang terkait dengan iklim, yang terkait dengan tanah, yang terkait dengan apa saja, itu bima kasabat aydin nas. Ya kan? Artinya mereka merubah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titahkan untuk tanah itu. Mereka merubah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentang fungsi pohon itu. Mereka merubah itu semuanya. Dan karena itu kemudian terjadilah apa yang disebut dengan anomali iklim. Kenapa? Karena dunia ini termasuk pohonnya, lautnya dan seterusnya itu tidak lagi sesuai dengan apa yang menjadi garis ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan buat mereka. Buat tanah dan laut itu. Makanya Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya terjadinya peristiwa-peristiwa seperti ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengetahui bahwa itu adalah cara Allah agar kita ini kembali ke jalan yang benar. Cuma kan sedikit yang memahami itu, sedikit yang menyadari itu, dan karena itu sedikit orang yang kembali ke jalan yang benar lewat peringatan-peringatan itu. Dan ini sekalian, peristiwa-peristiwa seperti ini itu sudah bukan peristiwa-peristiwa yang asing buat kita itu. Bahkan ketika terjadi hujan misalnya, itu kita sudah mengkhawatirkan, wah jangan-jangan nanti ada, ya, wah jangan-jangan nanti ada, wah jangan-jangan nanti ada gitu. Ya. Sehingga kita harus mungkin entah 10 atau ratusan kali ketika hujan itu terjadi kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Karena betapa banyak hujan-hujan itu terjadi yang kemudian menimbulkan madarat bagi manusia diakibatkan ulah dari tangan-tangan mereka sendiri. Ya. Baik. Ancaman keamanan cyber ransomware serang bank di Indonesia Mei 2023.
Jadi saya juga tidak tahu persis ini apa artinya. Yang jelas ransomware itu adalah sejenis virus yang mengacak-acak data atau virus yang bisa menyedot data ya dari orang, ya dari rekening orang, dan kemudian bisa memindahkan uang yang ada di rekeningnya itu ke rekening tertentu yang lainnya, dan ini terjadi pada Mei 2023. Sebetulnya yang kena serangan ini itu semua bank yang ada di Indonesia. Tapi yang paling parah kena dari serangan ini adalah BSI. Kita masih ingat ya? Ya, 5 hari atau 4 hari BSI kita tidak bisa digunakan. Ya. 8 Mei 2023 hingga 11 Mei 2023. Ya, soalnya kalau kita yang kalangan mustadafin ini ya, kan BSI yang banyak kan. Jadi BSI dan itu kita anggap sebagai sebuah bank yang merepresentasikan bank Islam. Yang nggak ada masalah, memang kita menginginkan bank itu ada gitu ya. Tapi kemudian pada 4 hari 8 Mei 2023 sampai 11 Mei 2023 ya lumpuh bank itu. Nggak bisa digunakan. Iya kan? Nah, setelah beberapa hari gangguan, Menek BUMN mengatakan bahwa pihak BSI juga menggelar konferensi pers yang mengakui temuan dugaan serangan cyber yang memerlukan evaluasi dan temporary switch off beberapa layanan. Sekalian, apa ini artinya? Jadi semakin hari kejahatan cyber itu semakin nyata dan semakin dahsyat bahayanya itu. Ya. Jadi ternyata melanda semuanya, melanda WA, melanda media-media sosial. Kita masih ingat, kita tiba-tiba dikirimi undangan pernikahan APK itu, ya kan? Jadi ada, ya bisa saja misalnya menggunakan WA saya, ya menggunakan nomor WA saya kepada WA-nya Ustadz Farid, bahwa saya mengundang Ustadz Farid ada pernikahan, sehingga buru-buru kemudian langsung yang lain mengatakan tolong jangan dibuka, tolong jangan dibuka. Itu kejahatan cyber. Dan banyak seperti itu. Ya. Makanya itulah bedanya ketika kejahatan dilakukan orang yang pintar dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak pintar. Kalau dulu orang mencuri gitu ya, ya begitulah cara mereka mencuri. Begitu sangat sederhana caranya, ya membawa linggis atau membawa apa gitu yang bisa digunakan untuk meletak pintunya. Nah, sekarang nggak perlu orang keluar rumah untuk bisa berbuat jahat. Cukup dia menghadap laptop, ya, mengotak-atik ini itu dan seterusnya, dia bisa memindahkan uang yang dimiliki orang lain kepada rekeningnya misalnya. Kan sering terjadi itu di bank. Ya. Itu yang disebut dengan kejahatan cyber itu. Ya, memang luar biasa ya, kebaikan-kebaikan itu sering kalah caranya dibanding kejahatan. Ya kan? Nah itu Bapak sekalian. Nah, serangan yang ini dapat menggunakan berbagai metode termasuk email phishing, rekayasa sosial, dan memanfaatkan kerentanan sistem operasi serta perangkat lunak. Peretas dapat menyamarkan malware dalam bentuk file PDF, dokumen Word, atau memanipulasi pengguna untuk mengunduh file berbahaya. Kelompok peretas bernama Lockbit mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap BSI. Klaim ini muncul di dark web dan menyebut bahwa BSI telah menawar uang tebusan. Hal ini menimbulkan perhatian terkait dengan keamanan data nasabah dan dampak finansial. Jadi ada yang kelompok peretas yang bernama Lockbit ini yang mengakui bahwa dialah yang berbuat itu. Ya, dialah yang berbuat. Nah ini. Ilustrasinya beginilah caranya itu, ya orang nggak perlu keluar rumah ya, untuk bisa meretas data orang lain.
Bapak Ibu sekalian, lihat bagaimana kejahatan itu ya canggihnya di dalam melakukan itu ya. Saya terus terang ya nol bodol nggak ngerti bab-bab seperti ini, tapi ternyata itu terjadi gitu ya. Ya luar biasa, sehingga tiba-tiba saja ada seorang nasabah yang uangnya hilang, ya tabungannya dikuras habis dan seterusnya. Dan untuk seperti ini kan kayak LPSK ya, lembaga penjamin simpanan itu nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Itu. Baik, ini banjir terbesar di dunia di tahun 2023, yaitu banjir bandang di Libya, ya 10 dan 11 September 2023. Lokasinya di kota Derna, Libya. Hujan lebat yang disebabkan oleh badai Daniel. Nah ini nama laki-laki lagi ini ya. Sudah bukan perempuan lagi namanya, badai Daniel. Saya juga nggak tahu badai Daniel itu jenisnya seperti apa itu. Dampaknya 11.300 orang tewas, 10.100 orang hilang, dan 20.000 rumah hancur. Banjir bandang tersebut merupakan yang terparah dalam sejarah Libya. Dan sekali lagi ini yang terbesar, banjir terbesar di dunia di tahun 2023. Banjir tersebut menyebabkan kota Derna hancur dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Nah, The Guardian itu membuat video begini tentang banjir tersebut. في تصور هذا وادي وهذا وادي ها تصور لا هذا واديين وهذا المحقن. Libya itu di Afrika Utara ya. Jadi ibu kotanya Tripoli. Dan di sana ada penguasa yang kuat dulu namanya Muammar Gaddafi. بعدين سمعنا الانفجار دخل على منطقة البلاد، الناس طبعا راقدة، الأغلبية كانت نايمة، فهمت؟ ما فيش حد كان مستعد، لكن الله غالب وشيء صار. فقد منزل العائلة كاملة، نحن جيران بعضنا، عرفت عدة منازل جنب بعضنا، عائلة سقيل. فقدنا الآن تو 30 شخص، 30 شخص مع عائلة واحدة. ما لقيناش ولا واحد إلى الآن. احنا نسكن في العمارة الآن على دورة. ساعة ما علا حدث الرشن بحثنا. طبعا أول ما هجم الإعصار اللي جاء سيارات كبار وهايلة وسيارات الأحمر يضوم مشني يضوم في المية العلو رقاب. المبنى طبعا المبنى هذا المبنى اللي أنا قريب 3 متر. العمارة نحن اللي في الدور اللي عندي قريب من الدور الثاني. Tuh, ya, tenggelam semuanya itu. Ini di Libya. Baik, ya foto-fotonya ini. Terus kalian, tahun 2023 adalah tahun terpanas bumi sepanjang sejarah, Juli sampai September 2023. Ini info BMKG ya. Tahun ini 2023 adalah tahun penuh rekor temperatur. Kondisi ini tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana heatwave atau gelombang panas terjadi banyak tempat secara bersamaan. Juli 2023 lalu, heatwave yang melanda Amerika Serikat bahkan mencapai 53 derajat Celcius. Ya, Amerika itu kan negara dengan 4 musim ya. Jadi mestinya nggak sampai segitu gitu. Dan kalau kita lihat di bulan-bulan ini ya, Juli sampai September kalau nggak salah, itu kan ada kota-kota tertentu dengan suhu yang belum pernah ada sebelumnya. Di rentang bulan ini Semarang itu pernah 40 derajat Celcius misalnya. Surabaya pernah 40 derajat Celcius misalnya. Ya, Mojokerto begitu juga. Ya, itu di rentang bulan ini. Tapi ini memang yang dibuat paling tinggi yaitu di Amerika Serikat. Mestinya kan suhu-suhu seperti ini kan adanya di Timur Tengah. Tapi ini di Amerika. Ya. Nah, ini Kompas TV membuat. Bulan Oktober tahun ini pecahkan rekor terpanas secara global. Diketahui suhu global di bulan Oktober meningkat sebesar 0,4 derajat Celcius. Suhu ini hampir menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat di planet ini. Bahkan hal ini mengejutkan Wakil Direktur Copernicus Climate Change Service, Samantha Burgess. Lembaga tersebut merupakan badan iklim Eropa
yang secara rutin menerbitkan laporan bulanan permukaan udara global dan suhu laut. Para ilmuwan pun memantau variabel iklim untuk memahami bagaimana planet bumi berevolusi. Pemantauan ini dilakukan karena adanya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh manusia. Planet yang lebih hangat berarti telah mengalami cuaca yang lebih ekstrim dan intens. Cuaca ekstrim itu seperti kekeringan parah hingga angin topan yang menampung lebih banyak air. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Presiden dan Wakil Rektor Global Futures Laboratory di Arizona State University, Peter Schlosser. Katanya, hal itu adalah sebuah tanda bahwa iklim sekarang berdampak lebih besar ke banyak pihak. Schlosser pun menyarankan agar peringatan ini harus segera ditangani. Sebab menurutnya, peningkatan suhu bumi di tahun ini disebabkan karena laut sedang memanas. Yang artinya, manusia tak berbuat banyak untuk melawan pemanasan global. Di samping itu, fenomena El Nino juga menghangatkan sebagian laut dan mendorong perubahan cuaca di seluruh dunia. Pihaknya memperkirakan akan terjadi lebih banyak pemanasan dalam beberapa bulan mendatang. Lebih lanjut, Schlosser mengatakan dunia akan menghadapi lebih banyak rekor yang dipecahkan akibat pemanasan global. Nah, sekalian, kalau kita lihat di sini ini, ya kan, maka sebab-sebabnya juga disampaikan ya. Ada efek rumah kaca, ya, ada polusi yang tidak terkendali, ya, kebakaran yang tidak terkendali gitu ya. Makanya kadang-kadang kita itu heran gitu ya ketika terjadi bab-bab seperti itu. Ya. Saya kemarin tadi itu mau mengambil satu peristiwa kebakaran yang penyebabnya itu aneh, yaitu kebakaran di Gunung Bromo. Apa sebabnya itu? Ya kan? Apa sebabnya itu? Itu kan katanya sampai 500 hektar kan? Ya, kebakaran itu. Sudah di musim kemarau seperti itu. Kadang-kadang kita kan berpikir, kok cek aneh-aneh prewit kok nang kuno gitu loh. Ya kan? Tapi ya itulah, jalannya musibah itu datang. Ya, jalannya musibah itu datang. Dan itu adalah salah satu di antara sekian banyak penyebab kenapa kemudian suhu bumi ini semakin lama semakin panas. Ya, suhu bumi ini semakin lama semakin panas. Makanya lagi-lagi ayat ke-41 dari surat Ar-Rum tadi itu perlu selalu kita renungkan. Dzaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan itu akibat ulah dari tangan-tangan manusia. Ya. Nah, ini mungkin peristiwa paling dahsyat ya yang terjadi di tahun 2023. Karena ini belum selesai sampai sekarang ya, yaitu operasi Badai Al-Aqsa yang dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023. Saya tidak banyak menjelaskan ini karena ini sedang berlangsung dan insya Allah peristiwa ini selalu kita bersamai gitu ya. Sehingga bela Palestina dan lain sebagainya ya kan, sehingga kita selalu mengikuti peristiwa ini. Makanya saya membuat narasi yang agak sederhana gitu ya. Serangan ini diluncurkan oleh Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan ini merupakan agresi terbesar yang pernah dialami Israel sejak perang Yom Kippur pada 1973, diluncurkan sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Serangan ini dimulai dengan Hamas menembakkan rentetan roket ke Israel Selatan dan memicu sirine terdengar hingga Tel Aviv dan Beersheba. Hamas mengatakan pihaknya meluncurkan 5.000 roket dalam serangan awal. Serangan ini berfungsi sebagai kedok untuk infiltrasi ke berbagai titik di Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Militer Israel mengatakan bahwa orang-orang bersenjata Palestina telah menyeberang ke Israel. Kebanyakan pejuang masuk melalui penghalang keamanan yang memisahkan Gaza dan Israel. Balasan Israel terhadap serangan ini adalah operasi perang besi atau Iron Sword. Ya, jadi badai Al-Aqsa tadi itu, topan Al-Aqsa itu, kalau dalam bahasa Arab itu Tufanul Aqsa itu dibalas oleh mereka dengan operasi pedang besi ini.
Sampai sekarang perang ini masih berlangsung, meskipun sempat ada gencatan senjata selama 6 hari. Dan kalau tidak salah pas pengajian Ahad pagi kalau nggak salah ya. Oh enggak, pas pengajian Jumat malam saya sempat membahas bab Palestina di Masjid Namira ini. Israel membabi buta dengan menyerang anak-anak dan orang wanita. Tercatat korban dari pihak Palestina syahid 21.672 dan 56.000 luka-luka, 21 kali lipat lebih banyak daripada korban yang dari Israel yang hanya 1.200 orang, itu pun sebagian besar tentara. Ini data pagi tadi. Ya, data pagi tadi. Sore tadi datanya sudah berubah. Ya, Al Jazeera sudah menyebut sudah menyentuh angka 22.000 yang meninggal. Ya. 22.000 yang syahid ini. Yang sebagian besar adalah anak-anak dan orang wanita. Jadi Israel ini sudah melanggar semua ketentuan hukum internasional. Perang itu tidak boleh menyerang rumah sakit, mereka menyerang rumah sakit. Tercatat sudah 5 rumah sakit yang diluluh lantakkan oleh Israel. Dan rumah sakit semuanya, rumah sakit pemerintah, rumah sakit Islam, rumah sakit Kristen, ya, itu diserang semuanya oleh mereka dengan dalih bahwa para pejuang itu sembunyi di rumah sakit, itu, dan begitu seterusnya. Nah, sehingga kemudian mereka akhirnya ya mau secara membabi buta melakukan itu. Oleh karena itu yang terjadi di sana itu bukan lagi perang, tapi adalah pembersihan etnis. Mereka juga menyerang rumah-rumah sakit dan tempat-tempat ibadah yang ini jelas-jelas melanggar hukum internasional. Ya, ini sebagian mungkin Bapak Ibu ada yang punya video-video di WA ya tentang Israel, tapi ini saya kira sebagian besarnya apa sebagiannya saya An hour and a half later, fighters from Hamas's armed wing, the Qassam brigades, crossed into southern Israel by land and air. With the attack underway, Hamas announced the start of what it called Operation Al-Aqsa Flood. In the hours since fighting began, videos started to emerge of Israeli soldiers being taken captive by Hamas fighters. And just after 6 GMT, footage showed fighting in and around the southern Israeli town of Sderot. One showed fighters taking over a police station. 4.5 hours after the first barrage of rocket fire from Gaza, Israel declared war, launching Operation Iron Swords in response. Well, Sami Al-Arian joins us now in our studio here in Doha. Baik. All right, let's take a look at how... Saya langsung saja ke sini, ya. Perang-perang itu jadi saya sengaja tidak menampilkan video tentang anak-anak yang terluka atau anak-anak yang meninggal karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah memiliki itu ya. Ini perang roket di udara ini. Sekalian, ini ada hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda begini, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimunal yahud. Tidak akan datang hari kiamat hingga kaum muslimin berperang melawan orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, maka ya kan orang Yahudi itu orang-orang muslim itu membunuh orang-orang Yahudi hatta yahtabi al yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar, sampai-sampai ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik batu dan di balik pohon. Fayaqulul hajaru awis syajar, maka batu dan pohon itu mengatakan, ya muslim, wahai orang muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku. Fata'ala faqtulhu, maka kemarilah dan bunuhlah dia. Illal gharqat fa innahu min syajaril yahud, kecuali pohon yang bernama pohon gharqat, di mana pohon itu adalah pohonnya Yahudi. Itu saja pohon yang tidak memberitahu bahwa di belakang ada orang Yahudi yang bersembunyi. Ya, ini hadis ini apa adanya saya sampaikan, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, meskipun kita tidak bisa memastikan ini terjadi di mana. Ya, ini terjadi di mana? Apakah di Palestina atau di tempat yang lain?
Tetapi dengan kondisi yang ada sekarang ini, maka akhirnya para ulama banyak menyebut ini kemungkinannya akan terjadi di Palestina. Artinya kalau itu benar-benar demikian, maka memang Palestina itu adalah bumi pergerakan ya, antara siro, antara hak dan batil, pertarungan antara hak dan batil. Nah, yang mengagetkan itu ini saya baru dapat malam tadi ketika berangkat ke sini. Ya, edisi terbaru Time. Time ini majalah yang terbit di Amerika. Dan Amerika kan bolone Israel. Tapi ternyata menerbitkan majalah dengan judul yang seperti ini. Jadi Netanyahu ini killer of the year, pembunuh abad ini. Ya, pembunuh abad ini. Lihat sini, responsible for war crime. Dia bertanggung jawab terhadap kriminalitas perang, crime of apartheid. Ya, jadi perang kriminal yang terkait dengan apartheid, crime of genocide, kriminal yang terkait dengan genosida atau pembersihan etnis. Ya, saya tidak tahu, tapi yang jelas sekarang ini sudah mulai negara-negara yang pro Israel, gitu ya, itu secara pemerintahan ya itu sudah mulai tidak lagi bersama Israel. Terakhir adalah Prancis. Ya, Inggris pernah marah besar kepada Israel gara-gara Israel menghancurkan rumah sakit Kristen. Ada rumah sakit di sana namanya rumah sakit Baptis. Kalau secara rakyat di semua negara di dunia ini itu mereka membela Palestina. Ya, tapi skala pemerintahan dan mungkin kita juga tahu sekalian, mohon maaf ini mungkin saya agak sedikit menjelaskan, mungkin ada yang itu urusannya negara sana. Ya kan, saya tidak ingin mengatakan itu karena mereka adalah orang-orang muslim juga. Jangankan kaitannya dengan agama, terkait dengan persoalan kemanusiaan saja itu kita harus punya empati. Apalagi ini menyangkut masalah agama, begitu. Ya kan? Jadi bagaimana mereka ini melakukan genosida yang luar biasa itu. Cuma sekalian, inilah persoalannya. Di Dewan Keamanan PBB itu terdiri dari 5 anggota. Ya kan? Jadi 5 anggota Dewan Keamanan PBB ini, ya kan, itu begitu ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Palestina dan menguntungkan bangsa Palestina, itu selalu diveto oleh Amerika, selalu diveto oleh Inggris, selalu diveto oleh Perancis. Gitu ya. Kan cuma 5 kalau nggak salah ya anggota Dewan Keamanan PBB itu. Inggris, kemudian Amerika, Perancis, Rusia, China. Dan dalam bab yang terkait dengan perang Palestina ini hanya 2 negara yang membela Palestina habis-habisan sampai sekarang, yaitu Rusia dan China. Ya, yang membela Palestina habis-habisan ini sekarang ini di dalam konteks perang ini itu cuma 2 negara ini di Dewan Keamanan PBB, yaitu China dan Rusia. Amerika selalu memveto terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap kebijakan itu menguntungkan bangsa Palestina. Begitu. Ya. Mungkin ini masih berlangsung dan mari kita ikuti terus. Mungkin ketika kita sedang mengadakan acara kaleidoskop seperti ini, ya kan? Boro-boro mereka di sana memperingati tahun baru. Tapi mereka berjibaku semuanya untuk menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh Israel yang oleh majalah Time disebut sebagai killer of the year perdana menterinya, yaitu Benjamin Netanyahu itu. Ya, ini peristiwa massal di Praha, Republik Ceko, bulan Desember 2023. Jadi pas terjadi perang Palestina perang Hamas melawan Israel itu ada peristiwa penembakan massal di Praha, Ceko, 21 Desember pukul 10 waktu setempat, lokasi lingkungan Universitas Charles, Praha, Republik Ceko. Pelakunya seorang mahasiswa yang berusia 24 tahun yang bernama David Kozak. Korbannya 14 orang tewas, lebih dari 20 orang luka-luka, dan peristiwa penembakan massal ini merupakan yang pertama di Praha sejak tahun 2009. Apa maknanya nih Ibu sekalian? Maknanya persoalan pembunuhan sekarang ini sudah luar biasa itu. Luar biasa banyaknya, luar biasa jenisnya, luar biasa variasinya. Bisakah kita membayangkan bahwa seorang mahasiswa berusia 24 tahun secara membabi buta dia menembaki orang-orang yang ada di universitas? Yang kemudian yang meninggal sampai ada 14 orang. Ya, ini saya tampilkan sebagai satu peristiwa, Bapak sekalian,
Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang lain yang kita kesulitan mengukur akal pikiran kita ini bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Ya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi gitu. Bayangkan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berstatus suami kemudian membunuh istri dan anaknya. Na'udzubillah. Ya. Atau bahkan hanya gara-gara rebutan pacar, ya kan? Sampai akhirnya rela dia menyiksa dan melakukan kejahatan berencana sebagaimana yang mungkin viral itu, yang sengaja saya tidak tampilkan di sini. Ya kan? Artinya persoalan yang terkait dengan urusan nyawa ini, ya, itu sudah dianggap murah, sehingga gampang orang itu membunuh. Gitu. Ya. Usia 24 tahun, ya, dan dia seorang mahasiswa. Nah, nanti biasanya, ya, begitu dia kena, ya, begitu dia ketangkap, wah ada kelainan jiwa, wah dan seterusnya, sebagaimana kasus-kasus yang sudah sering kita dengarkan itu. Ya, ini apa namanya, ya, bagaimana mengejar pelakunya itu. Ini universitasnya ini. Bayangkan satu anak yang melakukan pembunuhan seperti itu, ya, harus dihadapi dengan yang luar biasa itu, ya. Dan ini peristiwa pembunuhan yang dahsyat di tahun 2023 gitu ya. Bapak sekalian, saya tidak tahu persis, dan mungkin Bapak Ibu ada yang mengatakan, wah kok hadis itu ya yang ditampilkan terakhir, tapi ini terpaksa saya tampilkan. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, inna baina yaday sa'ati al-harj. Sesungguhnya, ya, kiamat itu akan datang, atau sebelum datangnya hari kiamat itu akan terjadi al-harj. Qalu, para sahabat bertanya, wa marharju? Rasul, al-harju itu apa? Qala al-qatlu. Haju itu adalah pembunuhan. Qalu aktsaru mimma naqtulu. Ya. Apakah lebih banyak dari apa yang kami bunuh, yang kita bunuh? Inna lanaqtulul amil wahidi aktsur min sab'ina alfan. Sesungguhnya kami telah membunuh dalam satu tahun itu lebih banyak dari 70.000 orang. Qala, Rasulullah bersabda, innahu laisa biqatlikum al musyrikin. Oh bukan. Itu kan kamu membunuh orang-orang musyrik ketika perang. Bukan itu maksudnya. Walakin, kita lihat di sini ya. Walakin qatlu ba'dzikum ba'dha. Ya, akan tetapi itu membunuh sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Artinya ini bukan pembunuhan dalam arti perang. Bukan seperti kalian membunuh orang-orang kafir ketika perang. Bukan. Tapi ini saling membunuh antara kalian. Saling membunuh antara kalian. Qalu wa ma'ana ukulana yauma idzin. Terus Rasul saat itu di mana akal pikiran kita? Kok sampai terjadi bunuh-bunuhan seperti itu? Qala innahu latunza'u uqulu ahli dzalika zaman. Saat itu akal pikiran telah tercerabut dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Artinya orang sudah tidak lagi menggunakan akalnya. Wa yukhallafu lahu habaun minan nas. Dan kemudian di belakangnya itu banyak orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang-orang yang tidak lagi menggunakan akalnya untuk melakukan sesuatu. Yahsibu aktsaruhum annahum ala syai' wa laisu ala syai'. Mereka menduga bahwa yang mereka lakukan itu benar, padahal mereka tidak melakukan perbuatan yang benar.
Artinya kejahatan yang bernama pembunuhan, yang itu merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat, itu disebabkan karena munculnya orang-orang yang merasa benar melakukan itu, sementara itu bukan persoalan yang benar. Itu bukan cara yang benar. Makanya kalau kita lihat kadang-kadang kan nggak habis pikir bagaimana orang bisa membunuh seperti itu. Bagaimana ada seorang anak membunuh bapaknya misalnya, naudzubillah, atau bagaimana ada seorang bapak membunuh anaknya misalnya. Itu kalau akalnya digunakan 1% begitu saja, mestinya nggak dilakukan. Mestinya kan nggak dilakukan. Ada seorang anak yang minta motor tapi nggak dibelikan oleh orang tuanya, dan kemudian dia nekat membunuh bapaknya misalnya. Nah, bab seperti ini kan sudah mulai terjadi. Makanya inilah yang disebut dengan al-harju. Maksudnya ini bukan pembunuhan biasa. Bukan pembunuhan biasa. Nah, Bapak sekalian, saya sengaja menampilkan peristiwa-peristiwa seperti ini sebetulnya bukan untuk menakut-nakuti kita semuanya, tapi saya kadang-kadang berpikir mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit bisa memperlambat datangnya hari kiamat, ya kan, dengan tidak melakukan praktek-praktek seperti ini. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memperlambat datangnya hari kiamat, karena kita nggak tahu kan kiamat ini kapan, ya kan? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memperlambat datangnya hari kiamat. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan praktek-praktek seperti ini. Nah, karena itu di akhir acara ini, marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kita semuanya di tahun ini, dan juga memberikan kebaikan kepada kita semuanya di tahun-tahun yang akan datang. Dan seandainya suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan kita husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillah syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalana wa khadhalal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma tahhiril masjidil aqsa min danasil yahud. Allahumma alaika bihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma ja'al tadbirahum litadmirihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma tahhir qulubana minar riya
Allahumma tahhir alsinatana minal kadhib. Allahumma tahhir a'malana minar riya. Allahumma tahhir a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Faya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.